dipersembahkan oleh Hakim telah menjatuhkan vonis terhadap sejawat Ricky dan Kuat loyalis dari Sambo. Hakim kembali menjatuhkan putusan yang hukumannya jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Ricky dijatuhi hukuman 13 tahun, Kuat dijatuhi hukuman 15 tahun. Majelis hakim menganggap bahwa dua sejawat ini ikut aktif dalam pembunuhan berencana tersebut. Apakah itu sesuai dengan fakta sebenarnya? Inilah hot kontroversi selengkapnya. Vonis Ricky dan Kuat dengan saya Hotman Paris. Dan saya Zilvia Iskandar. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Untuk membahas topik ini telah hadir narasumber kita malam ini, yaitu Bapak Martin Lucas yang adalah pengacara dari keluarga Sambo. Berikutnya adalah Bapak Marwarar Siahaan, mantan hakim senior. Dan yang ketiga rekan saya Dr. Jamin Ginting, ahli hukum pidana. Betul, dan kita juga masih menantikan kehadiran dari penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal. Ada Zena Dinda DVK yang akan segera bergabung. Dan juga mantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbun yang juga masih dalam perjalanan akan segera tiba di studio Metro TV. Tapi sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini seperti biasa, Bang Hotman punya ritual supaya bisa refresh. Kenapa selalu Hotman berdebat selalu menang? Ini rahasianya kopi kesukaan saya ini. Enak Bang? Enak ya? Enak banget. Sudah siap, kita mulai saja langsung. Oke, Bang Hotman. kita mulai dulu dengan melihat VT berikut ini. Ya. Jadi kami akan tampilkan apa saja pertimbangan hakim dalam memutus pertama terdakwa Ricky. Inilah salah satu pertimbangan hakim kenapa Ricky itu dianggap ikut melakukan pembunuhan berencana. RR inisiatif mengamankan kedua senjata setelah mendengar keributan antara KM dan korban di Magelang dengan meletakkan ke dalam kamar anak FS, akan tetapi tidak mengamankan pisau. Ini dulu. Berarti hakim mengakui ini yang belum. Hakim mengakui ada keributan di Magelang. Oke, ada keributan di Magelang. Ada apa? Oke, apa alasan lagi? Oke, alasan kedua oleh hakim kenapa Ricky terlibat pembunuhan berencana. Pada saat menuju ke Jakarta, Ricky memindahkan kedua senjata tersebut ke dalam dashboard Lexus dan Ricky dan RR membantu meletakkan sesatunya di bawah kakinya. Oke, inilah alasan kedua menurut hakim kenapa Ricky itu ikut melakukan pembunuhan berencana. Oke, dan yang ketiga? Yang ketiga masih ada? Kita bahas dulu Bang, yang satu dan kedua, tapi yang ketiga sudah masuk. Yang ketiga, Ricky dan Kuat termasuk dalam istilah squad lama yang mengancam korban akan dibunuh jika naik ke atas pada saat di Magelang. Ini berarti ada sengketa lama. Ada sengketa lama. Ada apa squad lama ini? Yang mengancam korban tidak boleh naik ke atas. Gua nggak boleh masuk ke kamar kamu, itu maksudnya itu. Ya. Richard, alasan keempat oleh hakim. Ricky dipanggil oleh Sambo dalam keadaan menangis. Maksudnya Sambonya yang menangis. Dan marah ke lantai 3 saguling. Dan Sambo meminta Ricky untuk menembak, tapi Ricky menolak. Oke. Keempat, kelima belum. Saya kira 4 aja cukup dulu. Oke, kita bahas dari poin 1, 2, yang kelima 3, sudah ada. 4. Ricky menolak bukan berarti tidak menghendaki, hanya tidak berani mentalnya melakukan itu sendiri. Oke. Ini pendapat hakim.
Ya, nanti ini ahli hukum pidana langsung senyum. Oke? Oke? Ricky tidak menolak pada saat diminta untuk membackup Sambo apabila korban melakukan perlawanan. Hal ini sama dengan niat dan kehendak Sambo yang telah merencanakan merampas nyawa korban. Inilah perbuatan Ricky yang menurut hakim merupakan unsur pembunuhan berencana. Ya. Oke, kita bahas dulu. Oke, kita bahas dulu ini. Aha. Sebenarnya ini lebih tepat kepada pengacara Ricky. Tapi kita masih menantikan kedatangannya. Oke. Tapi saya mau bahas, nanti saya akan konfirmasikan ke pengacara daripada Sambo. Kalau saya tanya dia sekarang, ini benar, pasti dia bilang gitu. Ya, ada yang kurang, saya belum kapal. Apa itu? Boleh saya jawab sekarang? Kenapa? Boleh saya jawab Sorry, sekarang? ini pengacaranya almarhum Joshua. Saya lengkapi ya. Apa lagi? Jadi pendapat hakim mengenai penolakan Ricky Rizal itu bukan berarti dia tidak menghendaki terampasnya nyawa milik Joshua, itu benar. Ya. Kenapa? Yang pertama, memang saya lihat ini secara mental lemah. Yang kedua, dia bisa menolak karena memang dia memiliki lebih kedekatan dengan Verdi Sambo. Dan yang ketiga, penegasannya, walaupun dia bilang dia tidak mau menembak, pada saat di Duren 3 setelah mereka menggiring nyawa anak klien kami untuk dibantai, ini kan sempat di luar dia. Oke. Dan dia tidak disuruh Verdi Sambo masuk, namun dia masuk. Berarti apa? Dia merealisasikan janjinya bahwa akan membackup, tapi tidak siap Kalau gitu, menembak. saya mau tanya dulu ke Pak Marwaras Siahaan yang hakim senior. Coba kembali dulu ke alasan pertama tadi. Ya. Alasan pertama. Gini Pak Marwaras, kan menurut hakim tidak ada pelecehan di Magelang, tidak ada masalah. Tapi kalau melihat hakim sendiri mengakui ini nih, ya, mengamankan setelah mendengar keributan antara Kuat dan korban di Magelang. Artinya apa? Hakim mengakui ada keributan di Magelang. Karena itu kata ini kalimat hakim ini. Ya, itu satu. Ya, satu lagi yang squad. Satu lagi. Alasan keberapa tadi itu? Alasan berikutnya? Enggak. Ini jadi. Ricky dan Kuat termasuk dalam istilah squad lama yang mengancam korban akan dibunuh jika naik ke atas pada saat di Magelang. Artinya, Ricky dan Kuat tidak ingin almarhum itu naik ke kamar. Ada apa? Pertanyaan saya kepada Pak Siahaan. Coba yang pertama lagi tadi, yang pertama. Bapak sebagai hakim, kalau melihat ada keributan seperti ini di suatu tempat, berarti apakah Anda sependapat bahwa memang ada peristiwa di rumah tersebut? Pemicunya? Pemicunya. Ya, saya kira dari rangkaian kejadian-kejadian, tentu saja hakim itu juga bukan hanya melihat fakta yang diketerangkan di dalam kesaksian, tetapi juga ada istilah yang disebutkan di KUHP, petunjuk-petunjuk yang dihubungkan satu sama lain, bisa dia menimbulkan keyakinan bagi hakim juga bahwa satu hal atau peristiwa terjadi. Jadi kalau misalnya ada rangkaian senjata diamankan dari pemilik senjata yang menjadi korban, tentu saja itu ada suatu maksud tertentu yang sudah... Pertanyaan saya begini, kan persoalannya kan apakah ada perselingkuhan? Apakah ada pemerkosaan, ya? Apakah kok dihapus, jangan dulu? Atau tindakan sakit hati seperti kata hakim? Apakah Bapak sebagai mantan hakim dengan melihat fakta yang menurut hakim terjadi ada bahwa memang di Magelang itu ada keributan? Ya, itulah saya kira tadi kalau kita hubungkan itu pasti kita akan mengatakan memang ada. Ada peristiwa terjadi. Jadi petunjuk-petunjuk itu merujuk ke sana dan itu bisa menimbulkan keyakinan kita sehingga apa yang dikatakan mengamankan kedua senjata itu juga ada suatu rencana ke depan yang bisa terlihat. Pak Maru, menurut Anda tindakan mengamankan itu apakah sebetulnya Ricky sudah mengetahui apa sebetulnya rencana itu? Saya tidak tahu pasti bahwa itu, tetapi dia melakukan suatu prevensi bahwa Joshua tidak melakukan perlawanan. Siapa yang melakukan apa kepada Joshua kita tidak tahu kan, tetapi dia mengantisipasi supaya senjatanya diambil dahulu. Alasannya mengantisipasi, tapi kan persoalannya sebetulnya yang membawa senjata saat itu, keributan saat itu, Kuat yang membawa senjata. Tapi yang diantisipasi adalah senjata Joshua. Masuk akal tidak menurut Anda? Ya tentu ini kan sekarang Kuat berada dalam posisi mana kan. Kalau dia berada dengan Ricky tentu kita bisa menduga bahwa tidak perlu
RR mengamankan pisau yang ada pada Kuat. Jadi yang jadi pertanyaan kan, bagaimana mungkin seseorang membunuh tanpa ada motivasi? Dan tadi Anda melihat ini ada peristiwa keributan memang di Magelang. Ya, Pak Jamin Ginting gimana pendapatnya? Dengan melihat adanya temuan fakta ini, ada keributan di Magelang. Dan juga 2 ajudan ini tidak boleh si almarhum naik ke kamar atas. Apakah Anda sebagai ahli hukum bisa, apa komentar Anda? Apakah memang ada sesuatu yang terjadi? Kita nggak bisa mengatakan pemerkosaan, tapi ada sesuatu yang serius. Ya, saya mulai dari hal yang mendasar. Ini kata hakim loh, bukan kata saya. Oh iya, makanya saya mau analisis dari teori juga, Ya. Bang. Jadi ada suatu akibat, ada sebabnya. Ya. Di antara suatu akibat sebab ini ada peristiwa. Tidak semua peristiwa ini merupakan penyebab dari suatu akibat. Ya. Nah, kalau dikatakan ini akibatnya ini adalah orang mati, pertanyaannya apakah sebab pertengkaran itu mengakibatkan orang mati? Ya. Nah, Atau ada pertanyaan berikutnya, apakah memang benar ada peristiwa pemerkosaan atau perselingkuhan? oke. Nah, kalau Logis nggak pertanyaan itu? kita masukkan sekarang Nggak, tar lebih, dulu. Logis nggak pertanyaan itu kalau melihat temuan fakta seperti ini? ya, kita masukkan lebih sempit lagi. Ya. Akibatnya adalah adanya pemerkosaan. Apakah faktor ini penyebab dari suatu pemerkosaan? Nah, dari peristiwa-peristiwa yang ada ini, apakah pemerkosaan itu diakibat karena pertengkaran? Apakah ini merupakan petunjuk adanya suatu pemerkosaan dengan adanya pertengkaran? Benar. Belum tentu. Belum tentu, Nah, oke. jadi sulit untuk kita mengatakan kalau adanya ini sebagai suatu akibat dari suatu perbuatan. Jadi kalau Tapi sebaliknya, Ya. Anda mengatakan ini tidak bisa disimpulkan merupakan bukti pemerkosaan. Tapi di pihak lain juga, apakah ini bisa membuktikan bahwa ini awal dari pembunuhan berencana? Nah, kalau kita lihat ini sebagai satu sebab dari suatu akibat matinya orang lain dengan adanya pembunuhan berencana, sebab yang mana? Jangan-jangan bukan faktor yang utama. Ini adalah faktor awal dari suatu peristiwa sebab kematian tersebut perencanaan. Nah, faktor dia, contohnya tadi Abang mengatakan, putusan hakim dalam pertimbangannya mengatakan, Ricky mengamankan senjata daripada Joshua. Padahal yang pegang senjata contohnya Kuat Ma'ruf. Ya. Begitu. Itu indikasi bahwa Ricky sebetulnya sudah tahu. Ya, apa motivasi daripada Ricky mengamankan senjata Joshua? Apa motivasinya? Motivasinya supaya jangan ada pertentangan di antara mereka. Mengapa mereka ada pertentangan? Alasan apa yang mereka membuat jadi pertentangan? Itu sangat panjang kalau Karena sampai dalam dimasukkan dalam satu putusannya putusan. Kuat. Mungkin untuk bisa menjawab itu, kita langsung menghadirkan Bang Hotman. Sudah ada penasehat hukum dari Ricky Rizal, Ya. Zena Dinda DVK. Silakan bergabung, Mbak Zena. Dan juga mantan Hakim Agung, Prof. Gayus Lumbun, yang sudah bergabung. Perdebatannya di sini sudah seru nih, Mbak Zena dan juga Prof. Gayus. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Hot Kontroversi.